Dewan juri yang saya hormati, permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita adalah ketika seseorang merasa salah ambil jurusan, dikarenakan tes dari lembaga perguruan tinggi lebih mengutamakan tes akademik dibanding tes minat bakat. Sebelumnya, saya akan menyampaikan definisi dari kata kunci MOSI bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil atau nilai tes akademik. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah siswa yang menempuh pendidikan jenjang perkuliahan, yang mana setiap mahasiswa memiliki kompetensi yang berbeda-beda, bisa saja non-akademik ataupun akademik. Lalu yang kedua adalah tes talenta bawaan, yakni penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah tes akademik, yakni tes yang dilakukan berdasarkan kemampuan akademik atau bersifat ilmu pengetahuan. Lalu Dewan Juri yang saya hormati, hipotesis permasalahan ini adalah setiap individu memiliki kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda. Akan banyak mahasiswa yang kurang berhasil dalam menempuh perkuliahan jika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes akademik. Dewan Juri yang saya hormati, oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah akan tetap mendukung adanya mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil, nilai, atau tes akademik. Dan oleh karena itu, kami juga memiliki mekanismenya Dewan Juri yang saya hormati dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru menggunakan tes bakat. Yakni yang pertama adalah menentukan bakat calon mahasiswa dengan wawancara terkait apa yang dia sukai dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menyeleksi calon mahasiswa dengan langsung menerapkan bakat yang dia pilih. Dewan Juri yang saya hormati, dengan begitu kita akan lebih terlihat bahwa dia mempunyai bakat itu. Berdasarkan mekanisme yang ada, kami sebagai tim pemerintah memiliki satu tujuan besar Dewan Juri yang saya hormati, yakni menciptakan mahasiswa yang bisa sukses sesuai bakat dan minatnya. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada tim oposisi, bagaimana tim oposisi dapat menjadikan mahasiswa yang sukses namun dengan melaksanakan tes yang mereka sendiri tidak meminatinya atau menyukainya. Dan kami akan memberi disclaimer perdebatan kali ini Dewan Juri yang saya hormati dengan kita akan membahas seputar salah jurusan. Lalu selanjutnya, kami tim pemerintah juga akan memberikan 3 beban pembuktian. Yang pertama adalah mengapa penerimaan mahasiswa baru harus menggunakan tes bakat. Yang kedua, mengapa hal ini dibenarkan. Dan yang ketiga, mengapa tes bakat merupakan cara yang paling efektif. Dan beban pembuktian tersebut akan kami jelaskan di poin argumen kami. Jadi di sini kami memiliki 3 argumen Dewan Juri yang saya hormati. Yang pertama adalah mengapa penerimaan mahasiswa baru harus menggunakan tes bakat. Yang kedua, mengapa penerimaan mahasiswa baru harus dibenarkan dan harus dibenarkan dalam artian menggunakan tes bakat. Dan yang ketiga, penggunaan tes bakat dalam penerimaan mahasiswa baru merupakan cara yang paling efektif. Baik Dewan Juri, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yakni mengapa penerimaan mahasiswa baru harus mengutamakan tes bakat. Jadi Dewan Juri yang saya hormati, kita dapat memiliki mahasiswa yang sukses dengan cara kita menggunakan tes bakat. Karena kita tahu bahwa manusia itu diciptakan mempunyai kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda, sehingga manusia yang memang memiliki kompetensi di bidang non-akademik akan berbeda dengan manusia yang memiliki kompetensi di bidang non-akademik. Dewan Juri yang saya hormati, jika kita tetap melakukan seleksi penerimaan mahasiswa menggunakan tes akademik, maka itu dapat mengakibatkan banyak manusia yang terpaksa dalam menjalaninya. Misal saja, siswa yang berkompetensi di bidang musik secara otodidak dan di perguruan tinggi hanya diselenggarakan tes akademik atau teori saja. Hal itu dapat mengakibatkan peluang siswa dengan kemampuan otodidak kecil untuk diterima Dewan Juri yang saya hormati. Sedangkan jika kita menerapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan tes bakat, akan lebih membuka peluang bagi siswa yang memiliki kemampuan bidang non-akademik secara otodidak. Sehingga penerimaan mahasiswa baru dengan tes bakat dapat mencapai tujuan kami Dewan Juri yang saya hormati. Dan yang kedua, mengapa penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes bakat itu dibenarkan? Karena berdasarkan data pada tahun 2019 Dewan Juri, tercatat sebanyak 7.000 orang yang belum memiliki pekerjaan di Kota Malang. Yang mana angka pengangguran di Kota Malang itu tahun 2018 mencapai 7,2% dan tahun 2019 turun mencapai 6,9%.
atau sekitar 7.000 orang. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini tentunya dipengaruhi oleh para sarjana atau lulusan perkuliahan yang mereka tidak langsung sukses, tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Dan itu hanya data dari salah satu kota di Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, bisa bayangkan saja jika data dari seluruh Indonesia itu dikumpulkan, maka akan mencapai 10.000 lebih pengangguran yang akan terjadi. Dan jika kita menerapkan tes bakat seperti negara Australia yang menerapkan tes bakat minat sejak SD dan kita menerapkan tes bakat tersebut untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, pastinya akan lebih membuka peluang kesuksesan bagi mereka. Dewan Juri yang saya hormati, sehingga adanya tes bakat dalam penerimaan mahasiswa baru ini sangat dibenarkan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan tes minat bakat dalam penerimaan mahasiswa baru merupakan cara yang paling efektif. Dewan Juri yang saya hormati, berdasarkan status quo saat ini di mana banyaknya mahasiswa yang merasa salah jurusan dan pada akhirnya walaupun mereka tidak masuk atau menempuh perguruan tinggi dengan tanda kutip bahwa didasarkan pada tes akademik, itu menyebabkan mengapa tes akademik dalam penerimaan mahasiswa ini tidak efektif. Dewan Juri yang saya hormati, jadi menurut kami cara penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan tes bakat itu akan menjadi lebih efektif, menjadi lebih pasti dalam mahasiswa sukses sesuai bakatnya, dan tentu saja tidak akan membuat mahasiswa tersebut merasa tertekan atas apa yang ia jalani. Karena kita tahu bahwa dengan bakat atau kompetensi yang kita miliki akan membuat kita menjadi lebih sukses daripada kita melakukan yang bukan bidang kita. Dewan Juri yang saya hormati, dan itu juga bisa menyebabkan kita merasa tertekan dan tidak ikhlas dalam menjalaninya. Sehingga kami percaya bahwa ini merupakan cara yang paling efektif, dan kami sebagai tim pemerintah akan tetap setuju untuk mosi kita kali ini, yang telah didasari oleh 3 argumen saya yang telah saya jelaskan tadi. Dan kami percaya juga dapat melaksanakan tujuan kami dengan cara seperti itu. Sekian, terima kasih.